Tentunya bagi kita yang menyia-nyiakan kesempatan ini, puasa Syawal 12 bulan lewat. Nah, di bulan Syawal kan dalam fikih banyak tuh modelnya, boleh bisa langsung lebaran pertama kita haram puasa, lebaran kedua langsung Syawal 6 hari boleh. Diputus-putus Daud sehari puasa artinya selama Syawal boleh, atau nanti di ujung boleh lah selama masih di bulan Syawal. Itu masalah fikihnya gitu kan. Artinya ada pembahasan tersendiri. Yang penting sekarang kita tahu bahwa ada momen faktor waktu yang kalau dikerjakan Bapak punya pahala, amalannya cuma sebulan 6 hari tapi punya pahala berapa? 1 tahun. Makanya waspada kalau orang yang tahu ketika Ramadan jangan membayangkan lebaran 1 Syawal. Lebarannya apa kalau di pesantren? Setelah puasa Syawal. Ada, ini hanya istilah ya, ketika kami anak-anak kecil senang kalau disebut belum lebaran, nanti ada namanya lebaran ketupat. Artinya lebaran setelah puasa Syawal, hanya untuk motivasi lah. Itu mungkin masing-masing daerah punya istilah. Kalau di pesantren kami pakai sebenarnya belum lebaran kalian, sampai lebaran ketupat. Maksud sampai lebaran setelah puasa 6 hari. Untuk motivasi. Untuk motivasi, hadisnya nggak ada, lebaran ketupat nggak ada. Ini hanya istilah guru kepada muridnya agar semangat, biar kamu punya pahala 1 tahun. Ini baru dari faktor waktu. Nanti dengan faktor yang lain, dampak misalkan Bapak di samping Bapak mengamalkan sendiri, lalu Bapak memberi buka orang lain. Orang yang memberi buka puasa kepada orang lain seperti pahalanya berpuasa tanpa mengurangi puasa pahala orang dikasih buka. Bayangkan kalau Bapak bulannya sama, cuma 1 bulan Ramadan, lalu Bapak puasa Ramadan plus Syawal, udah dapat setahun, lalu memberi buka anak-anak gak usah banyak, misalkan 10 anak saja. 10 anak biasanya kalau di pesantren kami rata-rata yang luar daerah nggak pulang, maka dia umumnya puasa Syawal, Ramadan, Syawal. Bapak kasih buka 10 orang mereka sampai dengan puasa Syawal. Kalau pahala orang memberi buka puasa sama dengan pahala orang berpuasa, berarti kalau 10 orang Bapak masing-masing punya pahala setahun, Bapak setahun berarti 10 tahun ditambah Bapak setahun. Bapak puasa sebulan karena Bapak puasa Ramadan plus Syawal plus memberi buka orang yang puasa Ramadan plus Syawal 10 orang. Orang lain punya pahala puasa sebulan, Bapak punya pahala puasa 11 tahun, Pak. Bapak tahu gitu? Bapak punya pahala puasa berapa? 11 tahun. Nah, kalau Bapak uangnya banyak, ya kalau di An-Nahl tuh paling sekali buka berapa sih? 3.000 lah, paling banter 5.000 disebut lah begitu, biar ngitungnya gampang. 5.000 kali 10, sekali buka anak-anak cuma 50.000. Sekali buka kali sebulan 1.500.000, anggaplah 1.500.000 udah termasuk sawalan lah, dibikin gampang. Coba hanya sedekah untuk puasa Ramadan plus Syawal, cari community itu misalkan anak santri, panti dan sebagainya, kita juga puasa sama, maka dengan tambahan kita puasa Ramadan plus memberi buka kepada orang puasa dengan kurang lebih 1.500.000, itu nggak bernilai apa-apa. Kalau dibeli pulsa juga setahun habis, tapi kita punya dampak seperti pahala kita puasa 11 tahun. Coba. Nah, kalau Bapak kembangkan, jangan 10 dong. Bapak punya uang 15 juta, 100 orang. Bapak punya pahala 100 tahun. Umur Bapak berapa? Sampai nggak 100 tahun? Itu 1 Ramadan. Ramadan lagi ngasih lagi Bapak. Terus begitu. Masya Allah Bapak. Ya, cerdas sedikit lah. Cerdas, maka perlu matematik, dihitung betul. Wong kita punya dikasih modal sama bank syariah atau lembaga keuangan syariah aja, cara menggunakan uangnya kita hitung betul, menghasilkan berapa nih. Pasti cari bisnis yang untungnya besar, pasti itu kalau bisa. Jangan rugi, pasti itu ya. Kalau bisnis kan nggak ada yang mau rugi. Dan kalau bisa untungnya apa? Besar apa besar sekali? Kalau boleh minta, besar sekali ya. Jujur aja begitu kan. Loh, kenapa dikasih modal oleh Allah Subhanahu wa taala kita sia-siakan?
Mau nyari di mana kalau Allah udah ambil modalnya? Ayo saya tanya. Kalau Allah ambil modalnya habis kita nggak bisa ngapain. Mumpung masih ada, gunakan dengan matematika waktu. Jangan tunda. Dah. Karena itu yang sekarang kita jarang puasa, ya udah kasih buka puasa aja anak-anak di pantai atau di mana. Makanya inilah pentingnya bersilaturahim, saling komunikasi. Bapak ngasih uang di kita punten ya, uang 5.000 di kita sekarang dapat apalah, bakso aja nggak dapat kalau nggak salah ya. Saya agak lupa ini, kan jarang kalau saya makan suka di istri yang bayarin, sudah nggak hafal. Tapi saya rasa Anda pun tuh satu mangkok bakso kasih aja mereka. Di program coba. Programnya gimana biar gampang, dan insya Allah mereka rata-rata puasa. Bapak nabung sebulan berapa misalkan? Kalau setiap Senin Kamis 5.000, berarti sepekan 10.000 kali 4 pekan. Berarti berapa? 40.000. Bapak sedekah kepada panti atau apa rutin deh. Malu cuma 40 gabungan cari orang berapa titip Pak untuk anak-anak santri, mereka insya Allah ya sholat malam ya puasa, ngalir pahalanya. Cerdas dikit lah, bukan keluarin, bukan apa mengambil belanja Bapak, enggak, mengurangi, memindahkan. Biasanya makan enak sekali, cukup makan enak lah, begitulah ya, dikurangi budgetnya. Cerdaslah kita, sisihkan sedikit, di akhirat numpuk. Nah, seringkali kita kan, ya saya pikir semua ngalami, kalau ke restoran pesannya banyak, yang dimakan berapa? Habis nggak? Nggak habis, dibuang. Padahal ini bisa menjadi berapa pahala dititipkan kepada yang memerlukan. Oke, ini yang pertama waktu, faktor waktu. Yang kedua, faktor tempat. Jadi ada faktor waktu, tadi Ramadan ya, spesial banget, Ramadan ditambah Syawal kan waktu itu namanya kan. Nggak bisa kita tiba-tiba puasa pahalanya kayak Ramadan plus Syawal, puasanya cuma 36 hari tapi pahalanya setahun, kan gitu ya. Oke, sekarang faktor tempat. Contoh, sama-sama sholat, tapi beda ketika sholatnya tempatnya di Masjidil Haram apa di Masjid Nabawi atau di Masjidil Aqsa. Beda. Saya ambil satu hadis dari Rasulullah. Sholatu fi masjid ahada afdalu min alfi sholati fi masyiwa ila Masjidil Haram wa sholati fi dalika afdalu min mi'ati sholatin fi mahada yakni fi Masjid Madinah. Sholat di masjidku ini lebih baik dari 1.000 sholat di masjid lainnya. Kalau di Masjid Nabawi 1, di Al-Muhajirin Pelindo 2, 1.000. Kecuali di Masjidil Haram, sholat di Masjidil Haram lebih baik dari 1.000 sholat di masjid lain. 100.000. Jadi sholat di Masjidil Haram 1 rakaat, di sini berapa? 100.000. Mungkin Bapak belum tertarik. Yuk bikin hitungan matematika. Yang sudah lama nggak belajar matematika dengan saya belajar matematika pagi ini. Ya, karena waktu kita paling kalau kuliah, mata kuliah dasar itu, kecuali jurusan-jurusan tertentu ya. Kalau jurusannya sosial enggak, kalau ekonomi masih dapat. Tapi kalau misalkan sastra Arab, Bapak kan udah nggak dapat matematika. Nah, sekarang belajarlah. Yuk ilustrasi. Kalau di Indonesia, atau tepatnya gini, kalau di Masjid Al-Muhajirin Pelindo 2, Tanjung Priok ini, Bapak sholat sunnah 12 rakaat. Sholat sunnah rawatib lah, Bapak rajin tuh qobliyah ba'diyah, di rata-rata sehari semalam berapa? 12 rakaat. Misalkan saja nih, misalkan Bapak istiqomah sehari semalam sholat sunnahnya 12 rakaat. Oke, berarti kalau Bapak setahun full tidak sakit, tidak ada safar, 12 rakaat tiap hari, maka setahun 12 kali 360 hari, kurang lebih 4.320 rakaat. Selama berapa? Setahun. Kalau sehari 12 rakaat. Setuju ya? Kalau sehari 12 rakaat, kemudian Bapak selama setahun berapa? 4.320 di Al-Muhajirin Pelindo 2.
Oke. Nah, sholat 2 rakaat di Masjidil Haram, Bapak umroh. Ini ada teman kita di sini, orang tua kita yang punya travel, umroh Bapak ke sana. Maka Bapak sholat 2 rakaat di Masjidil Haram sama dengan 200.000 di masjid. Bapak 2 rakaat di sana di Masjidil Haram. Sama dengan di Al-Muhajirin Pelindung 2 200.000. 200.000 dikerjakan berapa tahun? Ya tinggal dibagi. Jika kita ingin mendapatkan pahala 200.000 rakaat di Masjid Al-Muhajirin, maka kita harus 200.000 dibagi 4.320 sama dengan 46 tahun 3 bulan 16 hari. Saya ulang lagi. Di sana 2 rakaat. Kalau di sini harus 200.000 rakaat. Di sana dikerjakan 10 menit. Udah usuk tuh. Tadi saya kau bilang 4 rakaat lah, 4 menit kan saya datang kurang 4 terus saya tahiyat belum selesai udah qomat. Berarti kalau 10 menit kira-kira khusyuk nggak? Lama nggak? Lama, oke. Anggaplah sholatnya khusyuk lama. Insya Allah bukan kuliah kafirun tuh kalau 2 rakaat. Kalau 10 menit. Nah ini anggaplah khusyuk karena lagi di masjid, karena lagi ada di masjid apa tadi? Masjidil Haram, maka Bapak sholatnya khusyuk. Lalu 2 rakaat itu di sana dikerjakan berapa menit? 10 menit. Kalau di Indonesia berapa? 46 tahun 3 bulan 16 hari. Ayo renungkan baik. Bapak sholat 10 menit 2 rakaat di Masjid Haram. Tempat ini membedakan tempat. Di sana 10 menit 2 rakaat, ya, dikerjakan 2 rakaat cuma 10 menit. Kalau ingin pahala sama seperti di sana, Bapak di sini harus sholat berapa? 46 tahun 3 bulan 16 hari. Ada yang komplain masa yang penting khusyuknya Ustaz. Ya yang kalau ngitung menyamakan ya sama-sama khusyuk dong. Masa beda nggak khusyuk, gimana cara memperbandingkan? Ini anggaplah khusyuknya sama. Kalau gitu rugi nggak kalau kita tidak bisa ke sana? Rugi. Diniatkan sungguh-sungguh, walaupun sampai meninggal belum bisa, minimal dapat niatnya. Itu. Ayo, monggo yang punya travel ajak teman-teman bikin. Sekarang kan gampang untuk berangkat umroh. Nah kalau umroh programnya itu perbanyak ibadah, jangan ke sana. Jalan-jalannya dipikirin Tour City, pengen lihat ontak, ke Jabal Nur, lama di situ foto-foto, nulis nama, nggak ada sunahnya itu. Ada nekat naik ke atas ke Gua Hiro gitu, boleh nggak? Boleh aja, tapi nggak ada sunahnya. Sholat, jangan habis untuk jalan-jalan ke Gua Hiro, pulang dari Gua Hiro kecapean tuh 1,5 jam Pak, jalan kaki Pak, naik ke atas ke gua itu. Terus tidur sehari semalam. Wah itu yang namanya rugi ya. Kalau apalagi Bapak udah tahu sendiri asam uratnya suka kumat, jangan coba-coba. Udahlah dari bawah aja. Oh dulu Rasul di sini dapat wahyu gitu kan. Banyakin sholat. Saya tanya, kira-kira nih, kalau orang ke sana, apa iya sehari cuma 2 rakaat sholat di Masjidil Haram, sholat sunnah? Mungkin nggak? Kira-kira nih semalas-malasnya Bapak, tega nggak umroh bayarnya 40 juta ke sana sehari cuma sholat 2 rakaat di Masjidil Haram, tega nggak? Terus sekarang minimal berapa? Bapak mau minimal berapa? 10 lah, itu kelas malas 10. Yuk kita hitung kelas malas sehari berapa rakaat? 10 rakaat. Udah kelas malas itu Pak ya. Jadi tiap sholat fardu aja datang terus sholat sunnah. Andai Bapak di sana 10 rakaat saja, berarti di Masjid Al-Muhajirin Pelindung 2 Jakarta ini 1 juta rakaat. Saya ulang lagi, kalau di sana itu 10 rakaat, di sini berapa? 1 juta, kan 100.000. Setuju? Kalau dikerjakan di Indonesia atau di Al-Muhajirin Pelindung 2, berapa 1 juta rakaat? 1 juta dibagi 4.320 sama dengan 231 tahun, 5. Bulatkanlah 231 tahun. Di sana cuma berapa?
10 rakaat dikerjakan berapa sih kalau masing-masing tadi 2 rakaat kali 5 10 1 jam. Jadi kalau di Masjidil Haram dikerjakan 1 jam, di Indonesia kurang lebih berapa? 231 tahun. Ayo. Umur kita berapa? Tapi punya pahala. Ini sehari, anggaplah di sehari. Biar mudah gambarnya gini, Bapak tiap hari setiap qobliyah zuhur 2 rakaat, qobliyah asar 2 rakaat, qobliyah subuh, berarti sehari kan? Sehari di sana 10 rakaat, dibikin begitu gambarnya. Di sini sejuta. Berapa lama di sini kerjakan? 4.320 tahun. Umroh berapa hari kira-kira di Masjidil Haram yang umum ini, bapak-bapak yang bikin travel? Enggak, di Haramnya kan sama ke Madinah. Anggap 5. Kan dibagi 2, 9. 4-nya di Madinah, misalkan ini misal ya, 5-nya di Haram. Selama 5 hari tinggal ngalikan aja. Berarti kalau di sana 5 hari, setiap hari 10 rakaat, berarti 5 juta Bapak di sana. 5 juta di sini ke 4.320 kali 5 aja berapa itu Pak? 20.000 lebih tahun. Berangkat umroh kalau tertib pembimbingnya, banyak sholatnya, pulang pahalanya nggak terkejar, kecuali orang yang berangkat ke sana dengan kualitas sama busunya. Jadi umur Bapak nggak nyampe 100 tahun tapi punya pahala sholat sampai berapa tadi? 20.000 tahun. Itu yang dimaksud. Waktu sama, isi beda. Ya, dengan faktor apa? Tempat. Tadi faktor waktu. Ayo, yang belum pernah kesempatan ke sana, program kita berangkat. Bosan juga kali ngaji di Masjidil Muhajirin terus, kali-kali kan ngaji Jamaah Al-Muhajirin Pelindo 2 kita ngaji di pintu 89 kan keren dikit gitu ya. Oh kita nanti kumpul ya di depan pintu berapa, seneng kan gitu. Ini kan bosan juga ngaji di sini mulu ya. Nah, lebih baik lagi ngaji ngajak gurunya tuh, ngajak Ustaz Rahmat gitu ya. Pahalanya berlipat Pak gitu ya. Enggak lah ya. Tapi kalau dia ngajak mau juga sih gitu ya. Kita berdoa semoga kita bisa segera berangkat ke tanah suci, dan program ke sananya nggak kayak kemarin sungguh-sungguh karena kita nggak tahu bisa balik lagi udah ke sana apa tidak. Manfaatkan untuk banyak sholat. Sekedar cerita ya, suatu hari rombongan umroh berangkat ke sana. Begitu sampai di sana, ada seorang yang luar biasa. Yang lain di hotel, di masjid. Ke hotel makan, langsung berangkat lagi. Diajak ke tour, city tour, dia kayak nggak tertarik, tapi kadang orang matiin mau. Kalau pulang bawa air pakai itu apa? Gelas apa namanya? Botol mineral, dikumpulin gitu kan. Terus tanya, Pak, emang Bapak nggak capek bolak-balik nih? Oh, saya syukur kepada Allah, saya nggak pernah ngebayangin bisa umroh. Bos saya dapat hadiah, dia nggak mau ambil, dikasih saya umroh. Jadi saya doakan, mumpung saya di sini, karena dia cuma supir pribadi, sholat terus depan Ka'bah. Zaman itu masih gampang. Kalau sekarang kalau masuk ke area itu kan harus pakai ihram. Zaman dulu belum. Sholat mulu di sana, masya Allah. Hampir nggak pernah tidur di hotel. Terus akhirnya untuk apa? Saya akan bagikan ke tetangga-tetangga, saudara-saudara saya. Sudah saya doakan semoga yang minum air zam-zam ini bisa berangkat umroh. Saking senangnya Pak. Coba Bapak rasakan itu di posisi itu. Pertama kalau Bapak nggak mampu umrohkan orang lain dan ketemu orang yang begini, masya Allah pahalanya luar biasa. Oke ya. Jadi ini yang kemarin umrohnya banyak jalan-jalan, ulangi deh. Sekarang bikin rombongan umroh yang sedikit jalan. Syaratnya gimana? Bawa uangnya sedikit deh. Yang biasa menggoda pengen jalan-jalan karena uangnya banyak. Jadi pimpinan rombongan harus ngasih tahu, bawa uang cukup, yang cukup aja, jangan lebih. Karena lebih jadi kepengen beli karpet, beli minyak wangi, beli apa lagi ya? Udah sedikit aja. Biar apa di sana? Banyak sholat. Bagaimana kalau kita program Ramadan besok kita berangkat itikaf bareng? Ayo 10 hari di Masjidil Haram atau di Nabawi. Masya Allah.
Di sana udah dapat momen tempatnya, momen waktunya Lailatul Qadar. Ayo diprogram. Intikamnya di sini sekali-kali berangkat di Masjidil Haram atau di Masjid Nabawi. Korban berapa? Paling 40 juta. Terus Bapak boleh kehilangan 10 hari di sini, atau anggaplah 20 hari lah sama berangkatnya pulangnya. Tapi di sisi Allah ribuan tahun kita. Ini matematika, Pak. Jadi kita nggak sadar bahwa Allah memberikan fasilitas, kita diemin gitu. Ini faktor tempat. Berikutnya yang bisa melipat kali gandakan amal, faktor cara. Jadi ada waktu, faktor tempat, ada faktor cara. Nah, apa salah satunya? Rasul menyampaikan kepada kita, man dalla ala khairin falau mislu ajri fa'ilih. Barang siapa yang menunjuki kepada kebaikan, maka dia akan mendapatkan pahala seperti pahala orang yang mengerjakannya, menunjukkan. Begini aja nih, begini. Pak, di mana tempat ngaji? Al-Majirin. Habis subuh, Ahad sama Sabtu misalkan. Orang ini berangkat. Bapak cuma ini doang. Terus dapat ilmu, dia makan, Bapak dapat pahalanya. Subhanallah, Pak. Karena itu kita sholat subuh ngaji pahalanya banyak. Lebih banyak lagi kalau Bapak ngajak orang, nunjukin nih ngaji di sini. Ajak sebanyak-banyaknya lewat WA, lewat apa sekarang lah, banyak cara. Kita nggak pernah menyadari bahwa kalau dia datang ke sini langsung dapat hidayah, lalu dia mengamalkan apa yang telah didapat dari sini. Setiap dia mengamalkan, pahala mengalir. Bayangkan dia tahajud, mengalir pahala ke Bapak. Dia mungkin puasa karena termotivasi, dia berangkat umroh karena termotivasi di sini, sebab Bapak yang ngajak, pahala ngalir kepada Bapak. Masya Allah, Pak. Tugas kita ngajak, nunjukin jalan ke sini gitu ya. Ini sering kita lupakan. Seakan-akan repot banget sih ngajak orang. Nggak repot, tugas kita mah ngajak. Mau nggak mau bukan urusan kita. Nah, kita terbalik, suruh ngajak dianalisa. Kayaknya nggak tampang mau deh ngaji modelnya begini. Bapak bukan suruh nganalisa, suruh ngapa? Ngajak. Jangan-jangan di luaran sana banyak orang lagi menanti diajak Bapak. Mau ke sini malu, nggak ada caranya. Dengan Bapak ajak jadi mau. Bisa jadi banyak orang lagi menunggu Bapak kunjungi. Ingin dikasih tahu di mana ngaji, di mana kita mencari ilmu. Bapak nggak datang. Sayang kan peluangnya. Jangan dianalisa. Bapak ini senang banget menganalisa. Kita ini sering menganalisa. Suruh ngajak dianalisa. Model begini kayaknya berat ya suruh ngaji. Model begini kayaknya waduh bahaya nih. Bisa kecewa kita. Enggak ada kecewa. Semuanya berpahala. Dia mau udah alhamdulillah, enggak mau ngajak kita udah dicatat sama Allah. Itu ya. Faktor cara. Dan yang ketiga, keempat, faktor dampak. Bapak melakukan sesuatu ada dampak. Apa faktor dampak? Contoh di sini hadis yang sangat populer. Idza mata banu adam qata'a amaluhu ila min thalath. Shadaqatin jariyatin aw ilmin yuntafa'u bih aw waladin sholihin yad'ulah. Dari Abu Hurairah, Rasul SAW bersabda, apabila anak Adam itu meninggal dunia atau mati, maka putus semua amalnya kecuali 3. 1, sedekah jariyah. Maka sedekahlah mumpung belum ada masjid, bangun walaupun semen 1 sak. Ikut. Di sini lagi bangun madrasah atau rumah Quran, ikut. Walaupun semen 1 sak, jangan diam saja. Yang kedua, ilmu yang bermanfaat. Yang ketiga, anak soleh yang mendoakannya. Bayangin aja, Bapak, mohon maaf ya, kita mendoakan orang-orang tua kita. Tahun berapa Pak Haji ini masjid berdiri? Ada yang tahu? Kurang lebih 2000-an atau sebelum 2000? 72. Masya Allah, hampir sama dengan umur saya. Bayangin aja. Wallah, orang tua kita sebagian sudah nggak ada pendiri masjid ini.
Mungkin ada yang waktu bagiannya, ayo Pak, bikin masjid, bikin masjid. Dia mungkin nggak punya materi, pahala tetap ngalir Pak. Apalagi di antara mereka yang mohon maaf sekali, dengan segala pengorbanannya, melawan, mungkin ditentang karena ini. Biasalah itu di zaman waktu ya, bikin masjid zaman itu, pahalanya mengalir. Bayangin, beliau sudah di sana, pahalanya ngalir terus nih. Setiap kita sholat, banyak yang sholat, banyak yang ngalir terus saja, dengan cara tentunya dijaga. Ini punten, maaf kepada orang-orang tua kita yang hari diamanai untuk menjadi pengurus DKM. Selamat pertama. Yang kedua, hati-hati. Setelah kita diamanai, syukur kepada Allah karena kita dikasih amanah. Karena itu jadikan ladang amal yang dampaknya luar biasa setelah kita meninggal. Tapi dijaga, jangan sampai begini. Saya pernah ketemu di sebuah masjid. Ini untuk pelajaran saya sampaikan, bukan karena apa. Tiba-tiba selesai pengajian bapak itu nyamperin saya. Pak Ustadz tahu nggak? Kenapa Pak? Masjid ini dulunya nggak ada. Kami bertujuh mendirikan. Dari mulai begini begitu, terus sekarang kita udah dilupakan sama orang-orang. Hati-hati. Dia sedih karena merasa dirinya dilupakan oleh manusia. Saya kasih tahu, Pak, Bapak boleh dilupakan oleh seluruh manusia, tapi Allah tidak akan pernah melupakan Bapak. Sudah, biarkan saja. Nah, kepada orang-orang tua kita yang diberi amanah atau setelah ini diberi amanah, seandainya satu hari karena organisasi berjalan, diganti yang lebih muda, diganti yang lebih fresh atau dan sebagainya, jangan pernah kecil hati ketika nama kita udah nggak disebut lagi oleh manusia. Jangan sampai karena apa ya, urusan dunia amal kita hilang. Kan bisa jadi ini ganti generasi, bapak sholat gak ada yang nanya tuh, orang baru semua misalkan, misal saja, walaupun itu sulit tapi bisa jadi. Ya contohnya satu waktu saya datang ke komplek itu, dia nggak diem di pojok, begitu ingin nyampaikan kali ngasih tahu ke saya, ini loh Pak saya bangun. Ya nggak apa-apa mestinya, tapi kalau dia jadi kecewa karena sudah dilupakan oleh jamaah di situ, hati-hati, bisa meleset itu. Sudah, kita bangun masjid karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Diingat atau enggak diingat oleh manusia, Allah pasti ingat. Ya, untuk ini ngingetin saja, sama sekali tidak bermaksud apa bentuk watawa sobil hak watawa sobil. Jangan sampai nanti saya udah ngajar di sini menyampaikan materi mata TK waktu ada yang terlupakan. Ini penting. Sudah, lakukan lupakan, biar Allah yang malas. Ya, jadi kitanya sudah meninggal, tapi 3 tetap mengalir. Sedekah jariyah, ilmu yang bermanfaat. Karena itu yang punya ilmu jangan sungkan ajarkan. Walaupun bahasa saya hanya ngajarin Iqra. Orang mikir kan saya ke Eropa itu materi berat-berat. Enggak, salah satu materi yang saya ajarkan baik di Belanda, di Belgia, di beberapa di Jerman ya, di beberapa tempat lah selama saya keliling, itu banyak sekali materi yang sangat ringan di sini, ngajarin Quran. Alibata lah kalau orang zaman di kampung itu, kalau sekarang Iqra dengan berbagai metodik. Tapi siapa tahu di antara orang yang kita ajari itu bisa baca Quran, sebab kita selama dia baca Quran mengalir pahala kepada kita. Makanya jangan sungkan-sungkan Pak, ajarkan aja. Kalau Bapak nggak bisa ngajarkan, ajak orang lain belajar itu. Bapak nggak bisa juga biayai orang lain yang sedang belajar, yang sedang mengajar. Banyak sekali cara Pak. Orang berdakwah, lembaga pesantren atau apa panti yang bisa mengajarkan ilmu agama, biayai mereka. Pahala setiap ilmu yang diajarkan. Kalau di kami di Anhal ya, di pesantren kami rata-rata anak-anak kami yang hafal Quran itu sehari rata-rata 1 halaman, ada yang 1 lembar. Ya kemarin ada yang mungkin kalau yang lihat Facebook saya ada yang lagi semaan atau tasmi 10 juz, duduk sekali 10 juz. SMP kalau nggak salah deh. Sudah 10 juz, sudah kurang lebih SMA dia 30 juz setelah selesai. Bayangkan kalau dia selama belajar dibiayai oleh kita. Dia ngapal baca Quran, menyampaikan gitu kan, dapat. Maka kalau kita nggak bisa ngajarkan ilmu, biayai orang-orang atau lembaga yang mengajarkan ilmu atau orang yang menuntut ilmu. Ya kreatif dikit lah.
sayang gitu, waktu kosong, duit paling 50.000 di kita nggak dapat apa-apa, tapi ditaruh tempat tertentu mengalirkan pahala. Kreatif betul-betul. Baik, dalam suatu hadis Rasul mengatakan dari satu riwayat Anas radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu sab'un yajri lil abdi ajruhunna wa huwa fi qabri ba'da mautihi man 'allama ilman aw ajra nahron aw hafara bi'ron aw gharasa nahlan aw bana masjidan aw warrasa mushafan aw taraka waladan yastaghfir lahu ba'da mautih. Di halaman 193, Bapak-bapak yang pegang buku. Rasul SAW bersabda, ada 7 hal yang pahalanya akan tetap mengalir pada seorang hamba padahal dia sudah terbaring di kuburnya setelah wafatnya. Umur kita terbatas 60-70 rata-rata, tapi kita udah meninggal, pahalanya terus ngalir sampai kiamat, terus ngalir. Apa itu? Orang yang mengajarkan satu ilmu, terus ngalir pahalanya. Mengalirkan sungai, ini Bapak jangan sungkan suruh kerja bakti bikin apa, bikin got, bikin drainase, bikin, jangan ini. Kalau itu tadinya nggak ada, Bapak buat mengalir, pahalanya ngalir terus. Ya, terlibatlah yang seperti menggali sumur, mungkin di sini nggak ada sumur, Bapak bikin sehingga orang ngambil air dari sini atau banyak orang menggunakan, terus mengalir pahalanya. Menanam korma atau menanam pohon lah Bapak, tanam pohon mangga di mana tempat yang kosong, ya tanam. Nanti ini mangga besar, Bapak udah meninggal nggak menikmati, burung makan mangganya, Bapak dapat pahala. Dicuri orang dapat pahala, terus saja orang berteduh di bawah dapat pahala. Bapak udah meninggal, tinggalannya mengalirkan pahala. Membangun masjid, mewariskan mushaf, meninggalkan anak yang memohonkan ampun buatnya setelah dia meninggal. Jangan lupa anak-anak kita dididik agar ketika kita meninggal dia pandai beristighfar untuk orang tuanya. Subhanallah Bapak. Saya tanya sekarang, Imam Bukhari dan Imam Muslim sudah meninggal apa masih hidup? Sudah meninggal. Itu tidak putus pahala mengalir kepada beliau-beliau 24 jam. Kenapa? Setiap orang ngaji kayak saya membaca riwayat Bukhari Muslim, berarti hadis itu dia mengumpulkan, ngalir pahalanya. Padahal waktu Indonesia beda dengan waktu Malaysia, beda dengan Saudi, beda dengan, berarti 24 jam ada orang ngaji, ngalir pahalanya. Demikian pula Imam Syafi'i, demikian pula kalau di Bekasi ada Kiai Haji Nur Ali, Kiai Madalan, Hashim Ari NU. Bayangin aja Pak, beliau enggak sudah meninggal. Bapak tahu umurnya Kiai Haji Madalan 57 tahun. Nanti kita bedah di buku Kanal Berkah. Umurnya 57 tahun. Sekarang pendirian rumah sakit, orang sakit berapa banyak mengalir pahalanya kepada beliau. Orang belajar di Muhammadiyah berapa puluh ribu santrinya, mahasiswanya mengalir pahalanya. Masya Allah Pak. Ayo kita ngerenung, umur kita terbatas, bagaimana dibuat pahalanya tanpa batas. Matematika waktu. Oke, contoh lagi yang dampak ya, terjemahnya ya. Dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu berkata, Rasul SAW bersabda, tidaklah seorang muslim menanam pohon kecuali apa yang dimakan makhluk darinya menjadi sedekah, menjadi sedekah. Apa yang dicuri darinya sedekah. Apa yang dimakan binatang buas sedekah. Apa yang dimakan burung sedekah, dan tidak ada yang menguranginya kecuali apa? Sedekah. Jadi kita harus kreatif sekali. Jangan tanah kosong difasum. Izinlah sama RT, sama lingkungan, sama tokoh. Boleh nggak saya tanam pohon di sini? Kreatif kita. Yang suka pohon, jangan tanah kosong itu. Ya kita. Tapi izin dulu tentunya dengan yang berwenang di situ, nggak. Jangan main tanah, bukan tambah pahala, tambah dosa, berantem nanti kan. Nah, pamit boleh, izin tanam. Jadi kreatif lah intinya. Ya, kreatif sekali. Ada masjid, ada kita rawat bersama, kita jaga bersama, bukan karena yang lain. Ya, sayang kalau enggak. Oke. Ini dari bagaimana Bapak melipat kali gandakan amal Bapak dengan pertama memahami 4 faktor pelipat kali ganda amal. Ada faktor waktu, faktor tempat, faktor cara, faktor
dampak. Nanti Bapak bisa lagi baca bukunya di halaman 190 ya, di buku ini. Nah, setelah ini Bapak terampil, Bapak mengaplikasi, menerapkan secara detail. Kalau tadi kan global deh, ini yang faktor waktu, ini faktor tempat, ini faktor dampak misalkan, sudah. Sekarang kita akan mencoba didetailkan lagi, mempraktekkan, menerapkan matematika waktu perkalian sehari-hari. Apa yang membuat umur kita terbatas, pahalanya tidak batas? Yang pertama, mengubah amal mubah menjadi ibadah. Mengubah amal mubah menjadi ibadah. Ini banyak, sampai berapa ya? Sampai 14 kali ya di sini. Tapi kita ingin satu-satu. Sekarang mengubah amal mubah menjadi ibadah. Caranya gimana? Mubah adalah pekerjaan yang pelakunya tidak diberi ganjaran dan apabila meninggalkannya tidak dihukum. Contohnya minum, makan, tidur, tamasya, kerja, dan seterusnya. Kurang lebih singkatnya gini. Kalau dalam fikih kan ada yang disebut wajib. Wajib kalau mengerjakan dapat pahala, meninggalkan dosa. Lawannya wajib apa? Haram. Kalau meninggalkan berpahala, kalau mengerjakan dosa. Sunnah kalau mengerjakan pahala, ditinggal nggak dapat dosa, rugilah gitu ya, sebetulnya nggak dapat dosa. Terus kalau makruh, kalau ditinggalkan Bapak dapat pahala, kalau ditinggalkan tidak dosa. Tapi mubah, ngerjain nggak ngerjain zero aja gitu. Contoh minum yang nggak berpahala, nggak minum juga nggak berpahala, nggak dosa. Hukum dasarnya mubah, boleh ditinggalkan, boleh dikerjakan, hukum dasarnya. Nah, bagaimana kita minum ini menjadi pahala? Coba, yang menghasilkan pahala kalau didapat hanya dari ibadah magdoh, puasa, sholat, kemudian apa? Zakat, terbatas. Sholat kita aja kalau benar-benar khusyuk, itu sekali sholat 10 rakaat yang fardu, sehari semalam kita nggak nyampe 1 jam sholat kita. Kita kan banyak kayak gini, minum, makan. Nah, dalam perkalian matematika waktu ini, Bapak kita semua diminta untuk mengubah amal mubah menjadi ibadah. Tidur mubah apa? Wajib. Hukum dasarnya apa? Mubah. Bapak mau begadang 7 hari 7 malam juga boleh aja asal kuat. Tidur terus asal Bapak mau, jangan ninggalin sholat. Habis sholat zuhur tidur, bangun asar tidur lagi. Tapi ya lama-lama makruh, lama-lama haram. Tapi hukum dasarnya adalah mubah. Nah, mari kita yang mubah ini dirubah menjadi pahala, menjadi ibadah. Caranya gimana? Caranya Ibnu Rajab berkata, ketika seorang mukmin meniatkan amal mubah sebagai ibadah, hal itu dapat membuahkan pahala. Diniati ibadah. Saya minum deh, biar dengan minum saya punya tenaga, kemudian bisa ibadah dengan kuat. Ibadah. Mu'adz bin Jabal berkata, saya menjadikan tidur saya sebagai ibadah, sebagaimana halnya qiyamul lail. Maksudnya ia berangkat tidur berniat agar dapat melakukan ibadah di akhir malam. Jadi perkara tidur sering diabaikan, padahal di sini luar biasa Pak, nggak main-main tidur itu. Bapak tidur, fisiknya tidur, tapi di sisi Allah nggak tidur. Ini yang diprogram. Jadi ada program manajemen tidur Pak. Ini yang terabaikan oleh kita. Caranya gimana? Sebelum tidur ikutin sunnah Rasul, berwudu, lalu kemudian dia sholat jika mampu Bapak, jika tidak langsung tidur. Tetapi sebelum benar-benar tidur Bapak berdoa, kemudian zikir seperti zikir habis sholat, subhanallah, subhanallah, seperti habis sholat itu ya 33, subhanallah, alhamdulillah 33, Allah Akbar 33, kemudian apa? Ditambah ayat kursi. Tidur orang yang seperti ini, sepanjang tidur dicatat bukan sedang tidur di sisi Allah, dicatat sedang berzikir sepanjang malam. Berarti Bapak tidurnya 8 jam, berarti malam Bapak berzikir. Ini baru dari tidur yang mengamalkan surah. Nah, kalau ditambah dengan yang lain, misalkan pastikan Bapak sholat isyanya berjamaah, pastikan itu. Lalu subuhnya berjamaah, maka orang yang sholat isya dan subuhnya berjamaah dicatat di sisi Allah seperti sholat malam sepanjang malam.
Berapa banyak orang mengabaikan sholat isya berjamaah, Pak? Sholat subuh berjamaah. Berarti kalau digabung, Bapak sholat isyanya berjamaah, sholat subuhnya berjamaah. Lalu Bapak mau tidur, wudhu tadi, berdoa, maka Bapak fisiknya tidur di sisi Allah, Bapak sedang zikir dan sholat sepanjang malam. Coba, beda nggak dengan orang yang tidur lagi baca WA atau lagi nonton YouTube langsung tidur? Beda. Berarti mulai hari ini program sebelum tidur. Bapak mungkin udah dengar YouTube-nya ya Pak ya, ada anak muda umur 16 tahun di Palestina, ketika syahid di kantongnya ada catatan Pak. Ternyuh saya bacanya. Salah satu catatannya, dosa yang saya lakukan hari ini, tadi malam saya tidur, sebelum tidur tidak wudhu. Itu ngerasa dosa dia Pak. Masya Allah. Terus yang kedua, lupa pagi tadi saya tidak zikir pagi. Dia ngerasa dosa Pak, padahal enggak, itu sunnah. Inilah orang hebat. Umur 16 tahun, kita umur 61 tahun masih tidak mikirin kayak ginian. Ini anak 16 tahun Pak. Subhanallah Pak. Saya ada YouTube-nya tuh kalau Bapak mau. Jadi ada beberapa yang dia catat itu, jadi melakukan dosa dicatat dia Pak, sebagai bentuk jangan ulangi gitu. Kita mah boro-boro tidur, blok tidur, bangun. Ini kenapa penting matematika waktu? Waktu sama, isi beda. Umur kita boleh 60 tahun, pahalanya ribuan tahun. Baik. Semua amal mubah bisa berubah statusnya menjadi ibadah apabila diniatin ibadah. Nah, di sini katakan dari Umar, ini hadis sangat luar biasa, bahwa Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, amal itu tergantung niatnya, dan seseorang hanya mendapatkan sesuai niatnya. Barang siapa yang hijrahnya kepada Allah dan Rasulnya, maka ya hijrahnya kepada Allah dan Rasulnya. Dan barang siapa yang hijrahnya karena dunia atau karena wanita yang hendak dinikahinya, maka hijrahnya itu sesuai kemana ia hijrah. Penting sekali diniatkan. Contoh, Bapak pagi-pagi ini habis kuliah subuh, habis sholat subuh, Bapak pulang olahraga. Diniati olahraga ibadah. Saya niat ibadah, olahraga, dengan sehat, saya sholatnya jadi kuat, ya, jadi bisa lama baca Qur'annya. Bapak besok awal boleh, nah ini pas orang-orang bayar listrik PLN, Bapak bayar PLN diniatkan ibadah. Dengan bayar listrik, rumah saya terang, masjid terang, jadi saya bisa baca Quran. Terus Bapak rekreasi misalkan kemana? Ya misalkan ke Raja Ampat atau kemana? Bapak lihat pemandangan, lihat kebesaran Allah, diniatin ibadah. Jadi tidak ada satu amalan kecuali diniatin ibadah. Terus Bapak cari kuncinya, biar hatinya klik. Ada passwordnya Pak. Apa passwordnya? Jangan lupa Bismillah dengan sadar. Mau minum? Bismillah dengan sadar. Mau olahraga? Bismillah. Password connect, kalau bismillah saya niat karena ibadah. Bapak mau jalan-jalan, berdoa bismillah. Ini passwordnya. Kalau enggak, minum-minum saja. Udah minum, berdiri pula, enggak berdoa pula, udah sia-sia itu. Artinya yang ngilangin urusan dunia, urusan enggak dapat pahala akhirat. Jadi hausnya hilang, sehat iya, tapi enggak berpahala. Bayangkan Bapak setelah tahu matematika waktu ini, lalu Bapak menerapkannya, mengubah amalan mubah menjadi ibadah, maka hidup Bapak sehari semalam full pahala. 24 jam full pahala. Bapak mau tidur, sambil tidur biar nanti malam bisa bangun, pahala. Tidur siang misalkan. Oh Bapak mau silaturahim, berpahala. Bapak mau belanja, niat beli belanja biar dia laku, biar bisa menghidupi keluarga dengan halal, berpahala. Beli sayur, beli apa, berpahala. Jadi tidak ada satu amalan sekarang kecuali diniatin ibadah. Nanti pertemuan yang akan datang, amalan-amalan yang bisa melipat gandakan pahala kita, diantara silaturahim, berakhlak mulia, beramal jari yang tadi sebagian sudah, sabar terhadap ujian, ya, mendidik anak soleh, mendoakan orang muslim dan lain sebagainya. Hari ini baru sampai di matematika waktu, menerapkan matematika perkalian di mengubah amal mubah menjadi ibadah di halaman 194. Insya Allah waktu yang akan datang kita akan teruskan. Baik, sebelum ditutup saya lagi ada hadiah dari Allah Ta'ala, mohon dibantu doa orang tua saya,
umur 80 tahun, Ibu Ratimah binti Kaim Hamami sedang diuji oleh Allah, sudah 5 hari ini belum sadar di rumah sakit. Saya juga baru pulang dari sana, dari Jawa. Saya mohon doa restunya, semoga ibu saya diberi yang terbaik oleh Allah Subhanahu wa taala, dan termasuk siapa saja yang hari sedang sakit biar disembuhkan. Jadi memang alhamdulillah usia sudah 80 tahun, kalau orang bapak udah nggak ada, tetapi ibu alhamdulillah masih diberi waktu sampai sekarang dan kondisinya sedang tidak sadar dari mulai hari Selasa masuk rumah sakit. Saya mohon doanya, mudah-mudahan dengan kerelaan hati doa Bapak semua membuat ringan sakit ibu saya, dan semoga Allah memberikan yang terbaik. Bapak tolongkan aminkan doa saya. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Rabbana ighfir lana wa li walidayna warhamhuma kama rabbana shaghira. Allahumma rabbuna sa'ati bil basa wasfiha. Ibu Ratimah binti Kaim Hamami anta syafi la sifaan ila sifauka sifaan la yughadiru saqaman. Allahumma shfi Ibu Ratimah ya Allah, Allahumma shfi Ibunda Ibu Ratimah ya Allah, Allahumma shfi Ibunda Ibu Ratimah ya Allah, anta syafi la sifaan ila sifauka sifaan la yughadiru saqaman. Wa sallallahu sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Alhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih. Tidak ada tanya jawab karena saya segera ada acara yang lain, dan terima kasih atas doa Bapak Ibu semua. Semoga Allah membalas kebaikan Bapak Ibu semua, dan semoga doa kita dikabul oleh Allah Subhanahu wa taala. Mari kita tutup ngaji kita dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.